Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Desa Ristia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU khusus soal-soal tentang perbandingan. Namun sebelum membahas soal, saya akan memberikan tips kepada teman-teman dalam menyelesaikan soal perbandingan. Kita langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, kita akan membahas tentang perbandingan terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mengatakan bahwa soal perbandingan itu mudah, atau mungkin ada yang mengatakan biasa-biasa saja, atau bahkan mengatakan sulit untuk soal perbandingan. Nah, apapun itu, di sini saya akan membantu teman-teman lebih mudah dalam memahami soal perbandingan. Nah, di sini saya akan memberikan tips mahir dalam soal perbandingan. Tips yang pertama, pahami soal. Ini sih sebenarnya berlaku pada jenis soal apapun ya. Kita harus bisa memahami soal. Memahami soal artinya kita harus bisa memahami apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian nanti kita mencari solusi berdasarkan pemahaman kita terhadap materi perbandingan. Yang kedua, kita identifikasi jenis perbandingan. Ini juga arahnya untuk menyelesaikan. Terlebih dahulu kita harus identifikasi jenis perbandingannya, karena perbandingan itu ada berbagai macam jenis. Misalnya ada perbandingan 2 nilai, perbandingan 3 nilai atau lebih, perbandingan senilai, ada juga perbandingan berbalik nilai. Itu harus kita identifikasi terlebih dahulu sehingga kita bisa memberikan cara penyelesaian yang tepat. Nah, yang ketiga, kerjakan tanpa perlu menghafal rumus. Ini penting sekali teman-teman, akan sangat membebani teman-teman kalau harus menghafal rumus. Caranya bagaimana supaya tidak menghafal rumus? Caranya ya, kita harus paham dengan konsep perbandingan itu sendiri dan berbagai jenis perbandingan. Kalau kita sudah paham, walaupun kita tidak menghafal rumus, dengan sangat mudah kita bisa menyelesaikan soal perbandingan. Nanti saya akan berikan langsung di soal-soal ya, tanpa perlu menghafal rumus. Dan yang keempat, sering berlatih. Ketika kita sering berlatih, maka kita akan lebih cepat dalam memahami soal, begitu pula dalam menyelesaikan. Tentu harapan teman-teman adalah cepat dan tepat, ya kan? Tentu dua hal ini yang menjadi harapan teman-teman, karena dalam soal SKD itu dibatasi oleh waktu. Itu tips dari saya. Nah, mahirnya kita adalah bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi ada perbandingan 2 nilai. Tapi sebelumnya teman-teman harus paham dulu perbandingan atau rasio itu apa sih? Jadi perbandingan atau rasio adalah proses kita membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perlu digarisbawahi adalah dua besaran sejenis. Jadi kita bisa melihat jenis-jenis perbandingan, ada perbandingan 2 nilai, perbandingan 3 nilai atau lebih, artinya bisa 3 nilai, bisa lebih. Kalau perbandingan 2 nilai, contohnya misalnya kita punya A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. Kalau perbandingan 3 nilai berarti A1 berbanding B1 berbanding C1 sama dengan A2 berbanding B2 berbanding C2. Ini bukan rumus ya teman-teman, ini bukan rumus, ini hanya memberikan yang perbandingan yang dimaksud yang bagaimana sih? Nah, ini kalau 3, kalau lebih ya bisa 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita akan punya perbandingan senilai. Nah, di sini banyak yang bingung. Ada juga yang bingung ya. Perbandingan senilai itu apa sih? Gitu kan. Nah, perbandingan senilai ini kalau kita membandingkan komponennya, ini besaran ini, kalau sebelah sini bertambah, yang ini bertambah atau dua-duanya di sini berkurang, di sini juga berkurang, itu adalah perbandingan senilai. Kita nulisnya A per B sama dengan C per D. Kalau perbandingan berbalik nilai, kalau kita punya seperti ini, yang satu bertambah, yang satu berkurang, atau sebaliknya, maka kita nulisnya A per B sama dengan, ini kita balik. Jadi D per C, seperti itu. Baiklah, supaya lebih paham lagi, kita langsung saja ke pembahasan soal. Nomor 1, terdapat pakan 24 kg yang dapat dihabiskan oleh 60 itik dalam satu hari. Jadi, kita pahami dulu apa yang diketahui di sini ya. Jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, ini boleh kita tandai ya.
Berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Ini sama-sama satu hari. Boleh langsung kita tulis seperti ini. 24, 60 itik. Jika ditambahkan itik 20, 60 tambah 20 berarti 80. Jadi yang sebelah sini ini untuk itik ya, itik. Yang sebelah sini nanti pakan. Yang ditanyakan pakan yang harus ditambah. Ini perlu digarisbawahi ya. Katakanlah untuk 80 itik itu sebagai X. Jadi kita pahami dulu, kita identifikasi setelah ini. Setelah memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kita identifikasi. Ini jenis perbandingan yang mana ya? Kita lihat. Logikanya, kalau itiknya bertambah, tentu pakannya juga bertambah. Di sini sudah ada kata ditambah berapa pakannya gitu kan dalam pertanyaan, berarti ya bertambah. Kalau sama-sama bertambah, ya jelas sekali ini perbandingan senilai. Nulisnya gimana? Nulisnya tidak perlu dibalik, langsung saja 24 per X sama dengan 60 per 80. Untuk mengetahui pakan yang harus ditambah berapa, kita cari X dulu. Cara cepat, X sama dengan lakukan kali silang. Jadi 24 kali 80, kita tulisnya X sama dengan 24 kali 80 bagi 60. Jadi mencari X, 24 kali 80 bagi 60. Tidak perlu menghafal rumus ya. Paham konsepnya bahwa ini perbandingan senilai. Kemudian mencari X, lakukan kali silang. Caranya X sama dengan ini dikali, bagikan dengan 60. Cara yang lebih cepat lagi, tidak perlu teman-teman cakar ini kalikan dengan perkalian bersusun 24 kali 80, tidak perlu. Kita boleh coret nolnya 1, 24 boleh bagi 6, boleh. Hasilnya berapa? 24 bagi 6? Iya, 4 dikali 8 berapa? Iya, 32. Terus ada yang bilang, Kak nggak ada tuh jawabannya 32. Tunggu dulu, yang ditanyakan apa? Berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Awalnya 24, setelah itiknya jadi 80, pakannya jadi 32. Yang bertambah berapa? 32 kurang 24. 32 dikurang 24 berapa? 8 kg. Jawabannya C. Kalau kita mau to the point kayak gini ya. Jadi ada dua hal di sini. Pakan, itik. Itiknya ditambah 20. Tadinya 60, berarti jadinya 80. Itiknya bertambah, pertanyaannya pakan yang harus ditambah. Sama-sama bertambah. Pakan bertambah, itik bertambah. Berarti perbandingan senilai. Kita cari dulu pakannya untuk 80 ekor itik. Nah, kita katakan sebagai X. Langsung saja X sama dengan 80 dibagi dengan, nah ini itik 80, itik semula 60. Nah ini kalikan dengan 24 kg. Coret nolnya, 24 dibagi 6, 4, 8 kali 4, 32. Karena yang ditanyakan berapa yang ditambahkan, selanjutnya 32 dikurang 24, yaitu 8. Seperti itu lebih cepat ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita pahami dulu di sini. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Jadi 24 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, banyaknya pekerja selama 16 hari katakanlah sebagai X. Pertanyaannya banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa harinya ini berkurang, dipercepat kan berarti berkurang, pekerja bertambah, yang satu berkurang yang satu bertambah, jelas ini perbandingan berbalik nilai. Kita tulis 24 per 16 sama dengan, ini kita balik X per 18, kemudian kita kali silang, X sama dengan 24 dikali 18 bagi 16
sama-sama bisa dibagi 8, 24 bagi 8 3, 16 bagi 8 2. 18 bisa dibagi 2 menghasilkan 9, jadi 3 kali 9, 27. Banyaknya pekerja yang ditambahkan adalah 27 dikurang 18, sama dengan 9 pekerja. Jawabannya E. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara lain, cara yang lebih praktis, cara deris. Kita langsung saja memahami bahwa di sini ada dua hal ya, hari dan pekerja. Di sini harinya berkurang, pekerjanya bertambah, perbandingan berbalik nilai. Cari X. Mencari X ini untuk 16 hari. Jadi banyak pekerja selama 16 hari sama dengan, kalau dia perbandingan senilai, kita akan menuliskan, karena kita mau mencari di sini pekerja untuk 16 hari, kita tuliskan di sini 16 hari. 16 hari di sini. Tapi karena berbalik nilai, kita ambil yang diketahui sebelumnya, yaitu 24 hari. Saya ulang ya. Banyaknya pekerja selama 16 hari sama dengan yang diketahui awal tadi 24 hari dibagi dengan hari untuk banyaknya pekerja sebanyak X pekerja itu adalah 16 hari. Ini dikalikan dengan banyaknya pekerja yang diketahui untuk 24 hari 18. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman akan lebih paham ya kalau kita masuk di soal-soal yang lain. Nanti kita selanjutnya akan pakai cara deris saja ya. 24 16 sama-sama dibagi 8 3 2. 18 dibagi 2 9 kali 3 27. Tambahan 27 dikurang 18, 9 pekerja. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan Durian, Rina, Kiki, dan Anas adalah 2 banding 3 banding 5. Kita bisa misalkan dengan R, K, A sama dengan 2 berbanding 3 berbanding 5. Jika semua durian mereka dikumpulkan, maka ada 80 buah. Selisih. Nah, ini teman-teman mudah sekali ya. Kalau kita mau mencari selisih Anas dan Rina ya, selisih durian mereka itu sama dengan, kalau selisih yang dicari, maka sebelah sini perbandingan mereka itu kita kurang ya. Jadi selisih durian Anas dan Rina, jadi perbandingan Anas ini 5 ini kita kurang dengan Rina 2. Selisih perbandingannya kita kurang dibagi dengan, karena jumlah keseluruhan diketahui, perbandingannya kita jumlah. Jadi tidak perlu menghafal rumus ya teman-teman. Jadi kalau selisih perbandingannya dikurang dibagi dengan, karena diketahui jumlah, perbandingannya kita tambah. Sama dengan 5 dikurang 2, 3 per 10 dikali 80. 80 dibagi 10, 8. 3 dikali 8, 24. Jawabannya E. Mudah. Lanjut soal nomor 4. Dalam suatu kelas perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki, saya gunakan P dan L ya, sama dengan 4 banding 3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 6, selisihnya 6, maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah. Kalau ditanyakan banyak siswa, berarti yang ditanyakan adalah P tambah L ya. Nah, caranya kalau kita mau cari jumlahnya, jadi kalau di sini jumlah, berarti perbandingannya kita tambah. Kalau tadi di soal nomor 3 kita kurang gitu kan. Tapi kalau ini tambah, dibagi dengan, karena yang diketahui selisih, perbandingannya kita kurang, kali dengan selisihnya. Jadi tambah, ini kurang, ini selisihnya gitu. 7 per 1 kali 6. Jawabannya 42. C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal yang seperti ini lumayan panjang, kita harus pahami soalnya.
Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki oleh Sule. Sekalian dibaca, sekalian kita tulis ya, itu akan lebih cepat teman-teman. Saya tulis di sini R sama dengan, jadi R ini artinya banyak permen Randy ya. R sama dengan 3 kali S. Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit dari Teguh, berarti S sama dengan T dikurang 12. Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy, berarti R tambah 4. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki oleh Randy banding Sule banding T sama dengan tanda tanya. Ini yang mau kita cari. Kalau kita lihat di sini ya, masih dalam variabel semua, bukan dalam suatu bilangan. Jadi gini triknya adalah kita cari yang sama ya. Nah ini boleh kita gabung. S sama dengan T-nya kita ganti dengan T yang ini. T sama dengan R tambah 4. Berarti R tambah 4 kurang 12. Jadi S sama dengan R 4 dikurang 18 minus 8. Terus R di sini diketahui sama dengan 3S. Kita ganti lagi R-nya dengan 3S minus 8. Jadi 8 sama dengan, ini kan minus nih, positif 8 sama dengan 3S dikurang S. 3S kurang S itu 2S ya, sama dengan 8. Kalau begitu kita sudah dapatkan S sama dengan 8 dibagi 24. S sudah dapat 4, masukkan ke sini, 3 dikali 4, 12. Ketemu R-nya 12, T-nya berarti sama dengan 12 tambah 4, 16. Jadi perbandingannya 12 berbanding 4 berbanding 16. Atau boleh disederhanakan, semua bisa dibagi 4. Jadi perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana ya. 12 dibagi 4, 3. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. 3 banding 1 banding 4. Jawabannya C. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini tentang usia. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah 3 banding 1. Nah ini kita bisa misalkan usia sekarang 2 orang itu adalah X dan Y. Jadi X berbanding Y sama dengan 3 banding 1. Karena X ini menyatakan usia sekarang, begitu juga dengan Y, berarti 5 tahun yang lalu X dikurang 5 ditambah dengan Y kurang 5. Kenapa ditambah di sini? Karena ini jumlah diketahui ya. Sama dengan 26. Pertanyaannya 9 tahun kemudian perbandingan yang tua. Nah, untuk dapat mengetahui usia 9 tahun kemudian, tentu kita harus cari dulu berapa usia sekarang, artinya berapa X, berapa Y itu. Ini bisa kita tuliskan menjadi X tambah Y min 5 dikurang 5 min 10 sama dengan 26. X tambah Y sama dengan 26 ditambah 10, 36. Nah, untuk mencari X, usia X sama dengan perbandingan X yang dilihat 3 per, karena jumlah usia diketahui, berarti perbandingannya ditambah atau dikurang? Iya, perbandingannya ditambah. 3 tambah 1 kali 36. Kalau selisih diketahui, di bawahnya ini perbandingannya dikurang. Tapi karena jumlahnya kita dapat 36, berarti perbandingannya kita tambah. Seperti itu. 3 per 4 kali 36. 36 bisa dibagi 4 menghasilkan 9. X sama dengan 3 kali 9, 27. Berarti 9 tahun kemudian, usianya adalah X ditambah 9 sama dengan 27 tambah 9, 36 tahun. Kita lanjut untuk Y. Perbandingannya Y1 per, sama perbandingannya kita tambah 1/4,
kali 36. 36 bagi 4, 9. Jadi 9 tahun usianya sekarang. 9 tahun lagi, 9 tahun kemudian, usianya adalah 9 tambah 9, 18 tahun. Pertanyaannya perbandingan yang tua dan muda. Perbandingannya berarti 36 berbanding 18. Sama-sama bisa dibagi 18. 36 dibagi 18 dapat 2, 18 bagi 18 dapat 1. Jawabannya B, 2 berbanding 1. Kita lanjut soal nomor 7. Perbandingan uang Soim dan Gali adalah 3 banding 5. Jadi S banding G sama dengan 3 banding 5. Jumlah uang mereka berarti jumlahnya sama dengan S ditambah G sama dengan 720.000 rupiah. Selisih uang. Nah, kalau selisih uang yang ditanyakan, ini seperti soal nomor 3 ya, mencari selisih. Berarti perbandingannya kita apakan teman-teman? Kita tambah atau kita kurang? Iya, kita kurang. 5 kurang 3 karena jumlahnya diketahui, perbandingannya kita apakan? Iya, kita tambah karena diketahui jumlah. Jadi selisihnya sama dengan 2/8 kali 720.000. 72 habis dibagi 8 menghasilkan 9. 2 dikali 9 18, tambah nolnya 4. Jawabannya 180.000 E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebotol sirup dapat dibuat 120 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Jadi ini kita bisa tulis 1 banding 5. 1 untuk sirup, 5 untuk air. Jadi sirup berbanding air sama dengan 1 banding 5. Kalau kita cari sebenarnya berapa gelas sirupnya, banyak sirup. Ini perbandingannya sirup 1 dibagi. Nah, 120 gelas ini tentu sudah campuran antara sirup dan juga air. Nah, karena jumlahnya diketahui, perbandingannya ditambah. 1 tambah 5, 6 kali 120. 12 dibagi 6, 20. Jadi sirupnya 20 gelas. Ini saya cuma mau kasih lihat dulu ya ke teman-teman. Kemudian untuk airnya, sini perbandingannya 5. Berarti 5/6 kali 120. 120 bagi 6, 20 kali 5, 100. Jadi air 100 gelas. Nah, inilah yang kalau kita jumlahkan 20 gelas sirup dan 100 gelas air menjadi 120 gelas. Saya ini hanya menunjukkan ini ya teman-teman. Ini bukan untuk menyelesaikan pertanyaannya, tapi ini hanya untuk memberikan pemahaman awal ke teman-teman. Apa yang dimaksud dengan 120 gelas. Oke? Nah, kalau kita sudah pahami itu, nanti akan mudah menyelesaikan soal walaupun diputar bagaimana soalnya, kita paham. Nah, selanjutnya apa sih yang ditanyakan di sini? Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup? Sama, ini kasusnya sebotol. Jika perbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Berarti perbandingannya S banding A-nya sekarang adalah 1 banding 4. Pertanyaannya berapa banyak gelas ya? Kalau yang 1 banding 5 itu 120. 1 banding 4 ini berapa? Oke, ini banyak-banyaknya gelas sama dengan, nah, karena jumlah yang ditanyakan ketika ini dicampur, tentu perbandingannya sekarang kita tambah. 1 tambah 4, 5 dibagi. Nah, di sini diketahui kalau 120 gelas itu kalau sudah dicampur, artinya ini kita tambah per 6 kali 120. 12 bagi 6 2, jadi ini 20 kali 5 ada 100 gelas. Jawabannya A.
Nah, ini boleh di skip teman-teman ya. Sekarang saya akan ringkas cara cepatnya ya. Sirup berbanding air diketahui, ini yang diketahui sama dengan 1:5 untuk 120 gelas minuman. Yang ditanyakan kalau sirup berbanding airnya sama dengan 1:4, ini untuk berapa gelas? Jawabannya, katakanlah ini X gelas, berarti X sama dengan, karena jumlahnya diketahui, perbandingannya kita tambah 1 tambah 45 per, ini diketahui perbandingannya kita tambah kali 120. Kalau masih ada yang bertanya kenapa sih ditambah? Karena untuk membuat minuman itu tadi dilarutkan, dicampurkan itu sirup dengan air. Jadi perbandingannya harus kita tambah. Jadi ditambah antara sirup dan air. Perbandingannya ya. Ya 120 bagi 6, 20 kali 5, 100 gelas. Jawabannya semudah itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam kegiatan kerja bakti, jika dikerjakan oleh 24 orang, maka selesai dalam waktu 4 jam. Jadi 24 orang dalam waktu 4 jam. Jika banyaknya yang datang adalah 36 orang, berarti orangnya bertambah, tentu jam kerjanya akan semakin cepat ya, berkurang. Kalau gitu, yang satu bertambah, yang satu berkurang, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, caranya kita langsung saja X sama dengan, di sini kita bisa tuliskan orang ya. Orangnya ini yang diketahui 24 orang, jadi 24 per 36 kali 4. Ini adalah waktu untuk 36 orang. Kalau perbandingan senilai, kita pas nulisnya X sama dengan 36. Itu kalau senilai. Kalau berbalik nilai, 36 orang yang untuk X jam ini, kita tulisnya di bawah per ya. 24 dengan 36 sama-sama bisa dibagi 12. Dapat 2, dapat 3. 2 kali 4 itu 8 per 3. 8 per 3, kalau masih bingung, jadikan pecahan campuran. Ini dapat 2, sisanya 2. Jadi 2 per 3 jam sama dengan 2 jam. 2 per 3 jam ini kalau kita ubah jadikan menit, kita kali 60. 60 dibagi 3, 20. 20 kali 2, 40 menit. Jawabannya C. Kalau teman-teman masih bingung dengan cara ini, saya kasih cara lain. Ini cara paling cepat ya yang saya kasih tadi. Cara lain ya cara yang biasa kita lakukan ya. Kita tulis dulu 24 orang untuk 4 jam. Ini yang manual ya. 36 orang berapa jam? Katakanlah X. Ini bertambah, orangnya bertambah, tentu waktunya semakin cepat, berarti berkurang. Berarti perbandingan berbalik nilai. Kita tulis 24 per 36 sama dengan, ini kita balik. Jadi X per 4. Ingat kalau berbalik nilai ini kita balik. Ya, X per 24. X per 4. Kali silang. X sama dengan 24 kali 4 per 36. Ini sama kan dengan yang ini tadi. 24 per 36 kali 4. Jawabannya tentu sama ya, 2 jam 40 menit. Kita lanjut soal nomor 10. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian dengan bagian yang panjang. Saya misalkan yang panjang ini X adalah 1,5 kali bagian yang pendek. Yang pendek saya misalkan dengan Y. Jadi X sama dengan 1,5Y. Jadi untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya teman-teman bisa pakai konsep perbandingan. Di sini saya akan memberikan cara cepatnya ya. Jika bagian yang panjang adalah 18 meter, yang panjang tadi kan X ya, jadi 18 sama dengan 1,5, satu angka di belakang koma bisa kita tulis menjadi 15 per 10Y. Dengan demikian Y sama dengan 18 dibagi 15 per 10. 18 kalau dibagi dengan pecahan 15 per 10 artinya dikali, balik ya,
10/15. Sama-sama bisa dibagi 5, 2, 3. 18 bagi 3 dapat 6, 6 kali 2, 12. Bagian yang pendek 12 meter, yang panjang 18 meter. Berarti panjang tali semula 18 ditambah 12 sama dengan 30 meter. Jawabannya B. Kalau mau pakai konsep perbandingan bisa juga, tapi lebih panjang dari ini. Kita lanjut ke soal nomor 11. Beberapa tahun yang lalu, Ziva berusia 3 kali lebih tua daripada anaknya. Ini kita misalkan ya, beberapa tahunnya ini, beberapa tahun yang lalu ini sebagai X. Ziva berusia 3 kali lebih tua dari anaknya. Berarti Z sama dengan 3A. Jadi Z ini usia Ziva, A usia anaknya beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu usia Ziva 30, berarti ini sama dengan 30. Berarti beberapa tahun yang lalu usia Ziva 30, usia anaknya tentu 30 dibagi 3, yaitu 10 tahun. Pertanyaannya, bila sekarang usia Ziva 2 kali lebih tua dari anaknya, berapa usia Ziva? Nah, usia Ziva sekarang tentu 30 tahun ditambah dengan X ini. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan kita katakan X tahun ditambah usianya saat itu 30, itulah usia dia saat ini. Begitu juga dengan A, 10 tambah X. Bila sekarang usianya 30 ditambah X ini sama dengan 2 kali lebih tua dari anaknya, berarti 2 kali 10 tambah X. 30 tambah X sama dengan 2 kali 10, 20 ditambah 2X. 30 dikurang 20, 10 sama dengan 2X kurang X, berarti X. Jadi X 10. Jadi ini 10 tahun yang lalu ya. Berarti usia dia sekarang adalah 30 tambah 10, 40 tahun. Jawabannya deh. Kita lanjut soal nomor 12. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Di sini kita harus pahami dulu ya teman-teman, identifikasi ini perbandingan senilai ataukah berbalik nilai. Kalau soal jenis ini sudah jelas ini perbandingan berbalik nilai. Kalau harinya dipercepat dari 4 hari menjadi setengah hari, dipercepat dalam artian harinya berkurang, orangnya pasti bertambah. Semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini jelas perbandingan berbalik nilai. Untuk mencari pekerja yang dibutuhkan, X sama dengan, nah di sini kita lihat harinya. Kalau dia berbalik nilai, kita langsung di sini 4 ya, 4 ini yang untuk 8 orang, jadi 4 per setengah. Jadi kalau berbalik nilai itu yang sebelah sini X-nya ini ke setengah ini, setengah hari ini ya. Yang ditanyakan ini berapa orang, bersesuaian dengan yang di bawah per. Ini kalau berbalik nilai. Tapi kalau senilai nanti lurus ke sini, lurus ke sini. Kalau berbalik nilai ini ke bawah, di bawah per. Kali 8 orang sama dengan. Pembagian dengan pecahan artinya bagi ini jadikan kali, ini dibalik 2/1. Kali 8. 4 kali 2 8, 8 kali 8 64. Jawabannya D. Kalau mau cara manual, tulis aja seperti ini, 8 orang. Ini cara manual ya, cara lain. Cara yang manual. 8 orang, 4 hari. X setengah hari. Dan perhatikan ini yang ditanyakan bukan tambahan pekerja, bukan ya. Tapi berapa orang yang dibutuhkan. Jadi langsung aja X itu sendiri ya. 8 per X sama dengan, nah berbalik nilai ini kita balik setengah per 4. Kak boleh nggak kalau boleh nggak kalau nulisnya itu 4 per setengah sama dengan X per 8? Boleh ya, boleh. Ini kita kali silang, X sama dengan 8 kali 4 dibagi setengah sama dengan 8 kali 4 dikali 2/1. 64. Kalau yang ini
Sama aja. X sama dengan 4 kali 8 dibagi setengah. Kan sama ya. Jawabannya D, 64. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Cara yang pertama tadi adalah cara paling cepat. Menurut saya ya. Cara deris. Yang ini. Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari, ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? Karena di sini dalam hari, ini satuannya juga harus kita konsistenkan dalam hari. 2 minggu itu artinya 2 kali 7 hari, 14 hari ya. Harinya bertambah, tentu banyak kemeja yang dijahit juga akan bertambah. Kalau begitu ini perbandingan senilai. Dengan menggunakan cara deris, maka banyaknya kemeja X sama dengan banyaknya kemeja X untuk yang bisa dia jahit selama 2 minggu atau 14 hari adalah, nah ini yang saya katakan tadi, kalau dia senilai ini lurus ke sini, X kemeja dalam 14 hari per, diketahui ini 5 hari berarti per 5 kali 20 buah. 20 bisa bagi 5 menghasilkan 4 sama dengan 14 kali 4, 56 kemeja. Jawabannya C. Kalau dia perbandingan berbalik nilai, seandainya ya, maka dia 14-nya ini di bawah per. Gitu. Kalau mau cara manual, 5 hari 20 kemeja. 14 hari berapa kemeja X ya. Jadi 5 per 14 sama dengan, kalau dia senilai tidak perlu dibalik, jadi 20 per X. Kali silang, X sama dengan 14 kali 20, X sama dengan 14 kali 20 bagi 5. 20 bagi 5, 4 kali 14, 56. Sama ya. Soal nomor 14, kita lihat di sini, produksi barang sebanyak X selama P jam. Kalau Y, barang yang diproduksi, berapa waktu yang dibutuhkan? Tanda tanya. Kalau produksi barang bertambah, tentu waktu yang dibutuhkan akan semakin lama bertambah. Dua-duanya bertambah, berarti ini perbandingan senilai. Kita kali silang. Tanda tanya ini ya, waktunya sama dengan Y dikali P, YP dibagi X. Jawabannya E. Ini sangat mudah, tidak perlu perhitungan. Nomor 15. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 120 selama 3 jam. Mobil yang lain berangkat dari kota B ke kota A selama 4 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil yang berangkat dari kota B? Katakanlah kecepatannya X. Kalau waktunya bertambah, tentu kecepatannya berkurang. Paham ya teman-teman? Kalau waktunya semakin lama, tentu kecepatannya berkurang. Kalau yang satu berkurang, satu bertambah, ini perbandingan berbalik nilai. Kita tulis, ini boleh kita balik sebelah sini, X per 120. Ada yang nanya, Kak boleh nggak yang 3/4-nya aja yang dibalik? Boleh. Yang jelas salah satu dibalik. Sama dengan 3/4. Boleh juga gini, 120 per X sama dengan ini yang dibalik 4/3. Kali silang, X sama dengan 120 kali 3. Ingat kalau ketemu kayak gini langsung aja bagi 4. 120 dibagi 4 ini 30. 30 kali 3 90. Ya sebelah sini kalau dikali silang, X sama dengan 120 kali 3 per 4 sama ya, jawabannya 90. D. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai soal perbandingan. Ada soal HOTS juga di dalam tadi yang sudah saya bahas. Kalau ada pertanyaan ataupun request materi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, jangan lupa like video ini. Buat yang belum subscribe channel YouTube saya, nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagram saya, Desa Aristia.
Ada juga kelas saya di Telegram. Silahkan cek di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.